Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada bagian ini saya ingin membahas suatu tema, yaitu bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan yang melandasi bagian ini terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seruan atau ajakan bersukacitalah senantiasa kalau kita di dalam kondisi yang bahagia, senang, dapat berkat Tuhan yang luar biasa mungkin. Kita bisa berkata, oke, saya melakukan kata atau kalimat seruan bersukacitalah senantiasa. Tapi bagaimana kalau kita sebaliknya di dalam kondisi pergumulan yang banyak yang harus dipikirkan, apakah kita bisa berkata bersukacitalah senantiasa? Mungkin ada di antara kita yang mungkin bisa melakukan, tapi saya percaya itu sulit sekali untuk dilakukan. Rasul Paulus ketika menulis bagian ini bukan di dalam kondisi yang enak, tapi ia sedang di dalam penjara yang gelap di kota Roma dan sedang menantikan hukuman matinya. Oleh sebab itu ketika Rasul Paulus berkata bersukacitalah senantiasa, Rasul Paulus yang menyerukan bagian ini, Rasul Paulus sedang di dalam kondisi yang tidak enak juga. Biasanya ketika kita di dalam kondisi yang sulit, banyak persoalan, yang kita inginkan adalah ada orang lain yang menghiburkan kita, memberikan kita semangat, memberikan kita kata-kata motivasi. Tapi berbeda pada bagian ini. Rasul Paulus di dalam kondisinya yang begitu sulit, ia bisa menyerukan kepada banyak orang, kepada jemaat di Filipi pada saat itu supaya apa? Mereka bisa senantiasa bersukacita. Lalu apa yang dimaksud dengan kata bersukacita di dalam bagian ini? Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detail kehidupan kita manusia. Artinya, hidup kita ada di dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus sandarkan kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Kita harus percaya bahwa Tuhan menolong, bahkan memberkati kita di dalam masa-masa sulit sekalipun. Ada sebuah artikel yang menarik yang menulis demikian: tidak ada pelaut handal yang muncul jika tidak menghadapi ombak di lautan. Ombak adalah bagian dari proses pembentukan seorang pelaut. Tidak ada peselancar yang hebat tanpa ombak yang besar. Ombak justru alat uji bagi seorang peselancar yang hebat, sehingga ia menjadi seorang peselancar yang hebat dan dapat diandalkan. Jadi, bersukacitalah senantiasa akan membuat kita, yang pertama, kita akan bisa berbuat baik. Di ayat 5 kita bisa lihat bagian ini. Yang kedua, kita akan bisa berdoa dan bersyukur. Itu kita bisa lihat di ayatnya yang ke-6. Yang ketiga, kita akan bisa memikirkan hal yang baik. Itu kita bisa lihat di ayatnya yang ke-8. Yang keempat, kita bisa menaati firman Allah, sehingga hidup kita tidak melenceng ketika kita menghadapi persoalan yang rumit. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersukacita senantiasa di dalam kondisi apapun yang kita alami. Kita bisa kuat karena apa? Kita percaya bahwa Allah akan menolong dan memberkati kita di dalam masa-masa sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan bagi kami. Engkau mengizinkan kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu itulah Tuhan, kami menaikkan syukur kami. Walaupun kami mungkin hari-hari ini, jemaat Tuhan mengalami masa-masa sulit, pergumulan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami.
Tapi kami mau bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan ini, supaya hidup kami terus seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami boleh benar-benar nama-Mu yang dipermuliakan. Berkati pekerjaan jemaat, berkati usaha mereka, berkati mereka dalam setiap pendidikan, berkati mereka juga yang saat hari ini mungkin juga sedang di dalam kesusahan. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Allah yang hidup itu kami berdoa kepadamu. Amin.